Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita bahas lagi masalah supply chain ya, terutama masalah logistik, paling khusus lagi yaitu di warehouse. Jadi kita akan bahas dua topik. Yang pertama kita akan bahas mengenai zoning location, dan yang kedua adalah masalah pick face location. Nah, teman-teman, jadi seperti pada video saya sebelumnya, sempat saya bahas bahwa keuntungan dari sebuah usaha atau bisnis itu tidak semata dari penjualan yang besar, yang maksimal ya. Tapi juga ada kontribusi dari efisiensi operasional kita. Salah satunya adalah efisiensi di warehouse, ya. Terutama di sisi operation di warehouse. Jadi yang pertama kita bahas mengenai zoning location ya teman-teman. Jadi ya intinya sih zoning location itu adalah zona tertentu di warehouse untuk penempatan produk dengan kategori tertentu agar operation lebih efisien gitu ya. Dan juga adalah efisiensi dari penggunaan material handling equipment atau MHE, teman-teman. Jadi ini adalah fungsi dari zoning location. Nah, sedangkan untuk pick face sendiri, jadi pick face location ini adalah lokasi khusus yang mudah dijangkau oleh operator. Ini untuk item-item yang sifatnya parsial atau receh gitu ya, yang tidak full karton atau tidak full palet. Jadi dengan adanya pick face ini adalah untuk memudahkan picker dalam melakukan picking, teman-teman. Yang kedua adalah mengurangi resiko kerusakan barang akibat turun naik rak ya, karena dia posisi di bawah, mudah dijangkau sehingga dia bisa meminimais potensi terjadinya barang jatuh. Kemudian yang ketiga ini adalah untuk mengurangi penyebaran produk-produk yang loose pallet atau parsial di atas rak. Jadi nggak berantakan, jadi rak itu lebih rapi, jadi lebih banyak nanti di rak itu adalah barang-barang yang full, sementara untuk barang-barang yang receh atau parsial itu dia berada di bawah. Dan sama yang terakhir juga ini fungsinya adalah untuk meningkatkan efisiensi dari penggunaan material handling equipment atau MHE, teman-teman. Nah, seperti apa implementasinya, teman-teman? Nah, kalau kita lihat ini sebagai contoh adalah layout. Kalau kita lihat dari atas ya, layout gudang kira-kira seperti ini. Jadi yang di belakang itu adalah inbound staging, itu area penerimaan barang. Kemudian yang di bawah itu adalah outbound staging, teman-teman, atau area pengeluaran barang. Nah, kalau kita lihat dari atas ya, seperti yang kita bahas di video sebelumnya, untuk pengkategorian kelas ya, ABC kelas. Jadi ada kelas A, B, dan C, di mana kelas A adalah fast moving, yang kelas B adalah medium moving, dan kelas C adalah slow moving. Jadi berdasarkan zoning location ini, maka kita akan tempatkan produk yang fast moving atau kelas A itu dekat outbound, dekat pintu keluar. Supaya apa? Apabila ada proses permintaan barang, itu barang akan cepat dilakukan picking oleh petugas. Tidak perlu harus jauh ke belakang ya, teman-teman. Jadi dia cukup dekat dengan pintu. Maka ditempatkan zoningnya itu untuk kelas A di dekat depan, di barisan depan. Itu adalah zonanya. Nah, sementara untuk yang baris selanjutnya yang ke tengah, yang tengah itu bisa ditempatkan untuk produk yang kategori kelas B atau medium moving. Sementara yang paling belakang itu bisa kita taruh untuk produk-produk yang slow moving yang jarang keluar. Jadi yang kelas A di depan, di tengah kelas B, dan yang paling belakang adalah kelas C. Nah, kalau kita lihat dari bawah ya, dari samping itu kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, kemudian seperti apa untuk implementasi pick face, teman-teman? Tadi kalau kita bicara zoning, sekarang kita pick face. Nah, kalau kita bicara zoning, kalau kita bicara pick face, pada umumnya kan penempatan produk di rak itu seperti ini ya, sudah digambar ini, teman-teman lihat. Itu di situ ada level 1, 2, 3, dan 4. Kalau ini semua ditempatkan barang semua untuk full pallet. Tapi kalau untuk pick face ya, itu kita tempatkan yang di level 1 itu khusus untuk barang-barang yang parsial, yang tidak full pallet.
Ini bisa juga diimplementasikan untuk yang gudang kecil apabila tidak pakai rak, misalnya pakai shelving ya. Kalau misalnya teman-teman itu toko atau UMKM, barang itu tidak paletan tapi karton, ini juga bisa diterapkan. Ya artinya untuk yang di level 1 itu untuk yang pieces, satuan-satuan, sementara level 2, 3 dan seterusnya itu untuk yang full karton, ya, teman-teman. Jadi PICFAST ini ditaruh di level paling bawah atau level yang selagi masih bisa dijangkau oleh operator tanpa menggunakan alat. Selagi level 2-nya itu rendah, bisa dijangkau langsung, itu bisa juga dibuat lokasi PICFAST. Contohnya bisa dilihat di gambar ini. Dan jangan lupa juga untuk memberikan label di rak ya, label lokasi teman-teman. Jadi label lokasi ini untuk memudahkan operator dalam melakukan proses picking atau pengambilan barang. Jadi kalau bisa semudah mungkin penulisan lokasinya. Di sini kita contohkan, apabila di gudang kita itu ada beberapa rak ya, misalnya ada rak A, rak B, rak C dan seterusnya. Ya, kemudian juga kan pasti ada barisnya dong, baris 1, baris 2, baris 3 dan seterusnya. Kemudian ada level 1, level 2, level 3, level 4 dan seterusnya. Nah, untuk penamaan rak ini kita buat berdasarkan nama rak, kemudian baris dan levelnya. Jadi ini saya ambil contoh. Misalnya adalah ini contoh rak A ya. Kalau rak A berarti RA. Untuk baris 1 kita namakan RA1. Kemudian level 1 dinamakan titik 1. Jadi RA1 titik 1 adalah lokasi untuk rak A di baris 1 ya, di level 1. Kalau kita bergerak lagi ke kanan, itu adalah berarti RA2 titik 1. Artinya rak A baris kedua level 1 dan seterusnya. Kalau untuk yang level 2 nya berarti rak A RA 1.2, artinya rak A baris 1 level kedua. Kalau kita bergerak ke kanan untuk yang level 2 nya berarti RA 2.2, artinya rak A level kedua, rak A baris kedua level kedua. Kalau bergerak lagi berarti jadi RA 3.2, artinya rak A baris ketiga level 2. Begitu seterusnya teman-teman. Jadi kalau nanti rak B berarti RB 1.1 dan seterusnya. Kalau rak C, RC. Nah, ini untuk memudahkan operator nanti pada saat melakukan pengambilan barang. Ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, aplikasinya seperti apa? Untuk aplikasinya ini nanti banyak peran dari admin ya. Admin inbound atau outbound ini banyak berperan penting untuk melakukan proses picking ini yang akan membantu. Sebagai contoh, misal ada order ya di form, seperti contoh ini. Ada order dengan 2 line misalnya. Di sini ada teh ABC. Itu untuk yang flavor A ada 40 karton, kemudian ada teh ABC flavor B 5 karton. Maka nanti si admin akan menulis di picking list bahwa untuk teh ABC flavor A ini yang 40 karton, dia akan mengarahkannya ke level atas atau level 2. Level A2, 3 atau seterusnya lah ya. Sementara untuk yang produk yang receh, karena dia hanya 5 karton, maka dia akan mengarahkan ke level PICFAST di bawah. Jadi nanti dia akan menurunkan satu palet, operator, kemudian mengambil yang receh 5 kartonnya di level 1. Nah, pertanyaannya gimana kalau yang recehnya habis teman-teman? Nah, ini adalah fungsi admin untuk melakukan replenishment. Di setting maksimum minimumnya berapa di PICFAST. Apabila dikurang dari minimum stok, maka harus dilakukan replenishment dari yang level atas. Jadi akan diturunkan. Jadi level 1 harus selalu terisi. Dan pada saat dia replenishment, dia harus memprioritaskan mengambil barang receh yang dari atas. Seperti itu teman-teman aplikasinya. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini teman-teman ya. Jadi si forklift nanti dia akan ngambil satu palet full di atas, kemudian yang receh dia akan ngambil dari bawah. Nah, gimana kalau untuk yang skala kecil misalnya, yang kartonan dan pieces? Ya sama. Ya.
Jadi nanti petugas dia akan mengambil yang full karton di atas rak ya, atau di shelving. Misalnya ada order 2 karton 3 pieces gitu ya. Jadi yang 2 karton dia diambil dari atas, dari shelving, kemudian yang sisanya yang receh pieces dia akan ambil di bawah. Nah, dengan demikian prosesnya stok akan lebih rapi ya. Jadi petugas nanti tidak harus turun naik. Oh, kalau tidak ada pick face kan dia ngambil ke atas. Misalnya ada 2 karton 3 pieces, dia ngambil 3 karton dari atas, yang 1 karton dibuka, diambil recehnya terus dibalikin lagi. Jadi dia ini tidak efisien ya, karena dia akan turun naik. Nah, sementara kalau misalnya ada order satuan juga, dia tidak perlu harus ngambil ke atas, teman-teman. Dia cukup ngambil dari lokasi pick face yang di bawah. Seperti itu. Nah, kira-kira ini adalah implementasi untuk pick face ya teman-teman, dan zoning location. Dan ini sudah saya sederhanakan banget ya, supaya mudah dipahami dan dimengerti. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya kira itu aja dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, kasih komen apalagi yang bisa kita share di video berikutnya. Sampai jumpa.